bisa mengaktifkan jadinya reaktif oksigen spesies atau ini. Jadi calcium influx and oxidative burst ya. Jadi ledakan oksidatif. Tuh, ledakan oksidatif ini hubungannya ini di jurnal ini membahas tentang hubungan ternyata kenapa kok ada calcium influx ini kemudian ada oxidative burst itu karena ternyata setelah beberapa waktu kemudian ada delta Ca itu naik, kemudian delta H2O2 ini adalah contoh dari reaktif oksigen spesies itu juga terdeteksi gitu. Nah, pengertian dari reaktif oksigen spesies ini. Jadi reaktif oksigen spesies atau reaktif oksigen intermediate itu adalah initial response dari patogen yang menginfeksi tadi itu terjadi within a minute and are rapidly followed by local gene activation. Jadi ada gen-gen yang posisinya di titik infeksi tersebut yang juga akan teraktivasi gitu ya. Ada akumulasi reaktif oksigen intermediate atau reaktif oksigen spesies yang disebut sebagai oxidative burst atau ledakan oksidatif. Ini yang menyebabkan perubahan fosforilas status itu yang tadi menjadi sinyal selanjutnya karena ada fosforilasi, ada penempelan T tadi di protein-protein tertentu. Maka itu yang kemudian mengaktifkan tersebut. Nah, oxidative burst itu reaktif oksigen spesies itu seperti ini. Kalau oksigen, Anda masih ingat ya, oksigen itu kan O2. Gitu. Jadi ada 2 elektron yang di-share di sini. Gitu. Nah, ketika ada stres itu tadi, maka satu elektronnya itu akan dilepaskan sehingga menjadi oksigen yang ada itu yang terbentuk itu menjadi tidak stabil ya, unstable gitu. Skill processing unpaired electrons, jadi ada elektron yang tidak berpasang sehingga sifatnya ini reaktif dan short lived gitu ya. Jadi kalau di tanaman ya dia sebenarnya itu sifatnya meracun karena ini itu digunakan sebagai tanaman untuk kayak menggedor pintunya gitu, gitu ada sesuatu yang perlu direspon kayak gitu. Nah, contohnya adalah reaktif oksigen spesies itu contohnya adalah superoxide anion ini O2 minus, peroxide O2 minus 2, hidrogen peroxide atau H2O2 ini yang paling umum ya. Mungkin Anda sudah sangat kenal dengan H2O2, hidrogen peroxide. Hidroksil radikal itu OH itu atau hidroksil oil ion itu OH minus itu ya. Jadi ini sifatnya itu peritoksik, reaktif, destroy lipid, protein dan DNA. Makanya ini memang dibutuhkan tetapi tidak boleh lama-lama. Kalau dia terlalu lama ya tanamannya akan rusak sendiri gitu. Ya. Jadi memang ini adalah penanda ketika ada stres. Ya, mungkin kalau Anda dengar yang namanya kenapa kok kita perlu mengkonsumsi antioksidan itu, sebenarnya ini untuk menetralkan kembali ada oksidasi ledakan oksidatif seperti ini di dalam tubuh makhluk hidup, di dalam tubuh kita. Itu karena ya itu memang diperlukan ketika menjadi penanda stres, sakit atau ada sesuatu yang infeksi atau apa begitu, tetapi tidak boleh terlalu lama, tidak boleh berlebih gitu ya, karena dia sifatnya ini destroy lipid, protein, and DNA gitu. Nah, ini digunakan untuk mengaktifkan jalur berikutnya. Nah, PROS itu bisa kita lihat ya, bisa kita lihat metodenya juga bisa digunakan dengan pengecatan. Misalnya yang kita ada model pengecatan H2O2. Jadi kalau kita lihat misalnya di daun itu mungkin belum kelihatan, tetapi karena ada klorofil yang akan menutupi. Nah itu ketika klorofilnya dibersihkan itu bisa kelihatan. Ya, nah PROS ini nanti yang akan juga mengaktifkan yang namanya hypersensitive reaction. Ya, kemudian kalau dari hypersensitive reaction
nanti lanjutannya adalah adanya akumulasi SH. Jadi kalau ada sel yang mengalami hipersensitif, ya mungkin ada yang sudah pernah apa itu hipersensitif atau belum. Sebenarnya ada penjelasannya, tinggal Anda mempelajari detail by yourself gitu ya. Nanti bisa sekali gitu. Nah, kemudian nanti ada accumulation salicylic acid dan seterusnya ada penumpukan atau produksi PR protein di sense response. Jadi ini jalurnya seperti ini. Nah, kita sampai di ROS ini tadinya. Nah, ini adalah hasil penelitian mahasiswa saya itu untuk melihat munculnya reactive oxygen species 15 hour after inoculation. Jadi hanya 15 jam setelah inokulasi ini di tanaman jagung. Hanya ini masih kelihatan ini ya tulang daunnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini dia melakukan ini di kontrol negatif itu dicari dimanapun nggak ada yang untuk fase-fase seperti itu. Jadi ketika tidak mengalami stres itu ya dia tidak perlu diproduksi. Ada saat diberi inokulasi ini terhadap patogen lain, itu ternyata rosnya ini sudah mulai terlihat produksi. Kemudian ini dia memberikan isolat trichoderma endofitik. Nah, ternyata ada ini ya lebih jelas. Nah, akumulasi tos yang lebih cepat ini harapannya di tanaman, tentu saja tanaman harus bisa merecover, tetapi penumpukan tos ini akan menjadi penanda untuk respon ketahanan berikutnya. Ya, jadi kalau Anda masih ingat ada praktikum untuk ngecek reaksi hipersensitif, itu memang sebenarnya salah satu mekanisme pertahanan dari jadi bisa di-cek. Nah, kemudian kalau ROS itu harus dibersihkan klorofilnya, tetapi kalau hipersensitif Anda kan bisa melihat. Nah, ada yang masih ingat ini kita baca dulu ya. Hypersensitive reaction itu pertama kali diidentifikasi peneliti namanya Stegman tahun 1915, and since then has been observed as a general features and numerous plant pathogen interaction. Itu. Ini pengertiannya adalah rapid localized necrosis, jadi kematian dari sel dari tanaman at the infection site, and it occurs in resistant plants in response to pathogenic virus, bakteria, fungi, or nematode. Ya, atau disebut juga sebagai program cell death. Ada yang sudah pernah melakukan uji reaksi hipersensitif? Kalau di misalnya kalau di bakteri itu Anda ujinya selama apa? Tembakau, Bu. Tembakau ya, kalau di bakteri ya. Kalau yang di virus, ada yang masih ingat pakai tanaman apa? Mei? Ingat Mei? Lupa, Bu. Lupa sedikit. Jadi ingat banyak. Namanya seperti apa atau tanaman seperti apa gitu? Yang di virus ya? Kalau yang di ingat tanamannya seperti apa kalau untuk menjadi tanaman model pengujian hipersensitif? Lukna bisa bantu, Lukna? Tanaman Xenopodium, Bu. Xenopodium ya, dia bisa apa? Xenopodium amaranticolor, jadi memang seperti bayam ya, seperti amaranthus. Nah, itu adalah tanaman-tanaman model yang digunakan untuk mengecek ya, untuk mengecek hipersensitif. Sebenarnya mengecek hipersensitif itu berat mengecek dia itu misalnya di bakteri tadi Zika tadi ya, kalau di bakteri itu di tanaman tembakau itu muncul positif HR-nya itu artinya apa kesimpulannya, Rika? Kalau positif berarti
patogen itu memang menyebabkan patogenisitas, terus habis itu hipersensitifnya itu virulen begitu. Ya. Jadi hipersensitif ini ya, jadi dari teori hipersensitif ini digunakan untuk melihat si patogennya itu virulen atau tidak, atau patogenik atau tidak gitu ya, terutama di situ. Ya, kalau berarti kalau bisa memunculkan hipersensitif, itu berarti si tanaman itu memiliki respon khusus terhadap efektor protein yang atau ini tadi kaitannya dengan infeksi dari patogen itu untuk merespon untuk merespon masuknya patogen. Artinya bahwa patogen yang tadi yang disuntikkan, yang diisikan itu memang patogenik, punya virulensi kayak gitu. Gitu. Biasanya kalau ngecek hipersensitif waktunya berapa hari? Berapa hari atau berapa jam? Gila pernah ngecek hipersensitif? Halo? Ada yang pernah ngecek hipersensitif kalau positif itu berapa jam? Pernah Ibu. Ya, gimana? Artiani Iya. berapa ngecek hipersensitif? Iya, saya di bakteri di tanaman tembakau itu kemarin saya inokulasi di tanggal, sebentar Bu, saya buka. Di tanggal 24 Maret, di tanggal 26-nya saya udah muncul gejalanya, udah muncul bahwa itu patogen gitu Bu di tanaman tembakau. Oke. Jadi memang kalau hipersensitif berarti 6 itu 2 hari 48 jam. Nah, itu memang sekitar 24 sampai 48 jam itu sebagai penanda bahwa ini memang reaksi hipersensitif. Gitu. Ya, namanya aja hipersensitif berarti kan harus kan gitu. Nah, kalau sudah terlalu lama ya berarti sebenarnya itu adalah gejala patogennya gitu. Jadi kita agak susah tidak bisa menentukan bahwa ini hipersensitif atau bukan gitu. Tapi kalau hipersensitif berarti tanamannya memang merespon sebagai respon pertahanan terhadap patogen yang virulen, itu waktunya, temponya kalau ROS tadi dalam tempo berapa tadi 15 jam ya, ini itu lebih karena sebagai lanjutan. Jadi hipersensitif itu adalah lanjutan dari ROS, itu ngeceknya itu sekitar 24 sampai 46. Gitu ya. Jadi itu yang mendasari ketika kalian melakukan penelitian. Nah, sebenarnya seperti ini. Jadi ini, nah kalau hipersensitif itu yang di kanan ini ya, kan dia tidak berkembang begitu. Tetapi kalau ini berkembang menjadi gejala. Nah, atau ada disebut juga istilahnya yang kalau berkembang menjadi gejala ini namanya compatible interaction. Karena si tanaman kompatibel untuk si patogennya bisa tumbuh di situ. Kemudian ada gejala tanaman, gejala penyakit ya, dari situ. Gitu. Tapi kalau tidak kompatibel, tadi punya argin gitu, sehingga kan blocking ya atau diikat sehingga tidak aktif kayak gitu, maka ada respon pertahanan itu disebut interaksinya incompatible interaction. Gitu, ya. Ini bedanya antara bagaimana gejala itu muncul dengan hipersensitif. Nah, ketika ada hipersensitif ini, itu nanti akan ada diikuti peningkatan yang namanya produksi dari hormon salicylic acid. Nah, hormon salicylic acid yang dari titik infeksi ini yang kemudian dibawa menyebar ke seluruh ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ringkasannya ya. Sebenarnya
apa yang saya sampaikan itu dari sini. Jadi ada pump trigger immunity, effector trigger immunity, itu ini apa namanya yang di pump trigger immunity itu yang pertama ini ya. Jadi ada pumpnya, kemudian ada reseptor juga akan mengaktifkan protein-protein yang lain, itu kemudian mengaktifkan jalur fase. Sementara itu ada juga seiring dengan itu ada kalsium invertasi, aliran kalsium yang dia akan mengaktifkan pembentukan reaktif oksigen spesies, gitu ya, reaktif oksigen spesies. Itu nanti dari ROS ini akan mengaktifkan hypersensitif, memproduksi salicylic acid, ada nitric oxide yang nanti hubungannya ada produksi jasmonic acid, etilen dan sebagainya kayak gitu. Nah, sementara itu patogen yang virulen dia punya protein efektor ya, itu tadi juga akan mengeluarkan efek senjata yang secara yang lebih spesifik untuk menekan ketahanan pertama dari tanaman gitu ya. Jadi kalau semakin virulen berarti itu semakin jadi tidak sempat mengaktifkan ketahanannya, sudah tanamannya sudah langsung kolaps gitu ya. Nah di sini ada protein, kalau penambahan ada protein AR protein yang susunannya itu ada yang umumnya adalah leucine rich repeat, jadi yang kayak leucine gitu. Nah ini nanti dia juga akan menggunakan jalur kinase, akan mengaktifkan berbagai faktor transkripsi ya, faktor transkripsi, sehingga di sini, nah ini ada istilah chromatin remodeling, ini nanti akan saya jelaskan ketika industri ketahanan itu, dan di sini nanti akan aktivasi ekspresi gen-gen yang terkait dengan. Nah ini kemudian dibawa dari satu jaringan, itu dibawa ke jaringan lain, disinilah yang nanti Anda akan kenali dengan systemic acquired resistance. Nah, ya, jadi ini dari gen-gen yang terkait ketahanan tadi. Nah, kalau gen-gen yang sudah terekspresi kemudian tidak ditranslasi menjadi protein, makanya ada dan kelompok protein yang diaktifkan ketika ada ketahanan yang dimiliki oleh tanaman itu ternyata ada sampai sekarang itu dikenali ada 17 kelas protein gitu ya. Jadi kelompok-kelompok protein yang menjadi sifatnya punya aktivitas biochemical yang berbeda-beda, itu ada 17 kelompok ini di R1 sampai R17. Ini ada yang sifatnya antifungal, antimycorrhizae, tapi juga belum diketahui. Jadi karena protein itu lebih kompleks ya, ada yang sifatnya endonuklease, ada endokitinase, ada juga endokipinase, tetapi penyusun proteinnya berbeda dan sebagainya. Tetapi yang paling banyak itu ini Anda bisa lihat ada endokipinase, kemudian peroksidase ya, peroksidase itu nanti akan kaitannya dengan penyusunan formasi lignin. Nah ini pump triggered immunity late response, jadi lanjutannya itu nanti kalau dari gejala ketika si patogen kemudian membentuk bentuk untuk jamur, kemudian membentuk sporium, kemudian nanti dia itu membentuk namanya penetration sac atau tabung penetrasi. Nah dari jaringan tanaman itu juga akan membentuk jaringan yang disebut sebagai papila, yang dia akan berusaha untuk menangkap dari penetration sac ini. Jadi papilanya di sini untuk membuat tidak mudah infeksi seterusnya. Ya. Nah, ini dan biasanya makanya di dalam dinding sel dari tanaman itu ada jaringan-jaringan kayu atau jaringan lignin ini yang memang menjadi rantai panjang polimer yang panjang sehingga memang sulit untuk
breakdown. Nah, inilah yang disebut sebagai ketahanan yang di tingkat seluler, jadi fungsinya dengan jumlah tinggi dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana non patogen? Ya, sudah saya singgung sedikit bahwa non patogen itu juga punya MAM. Jadi misalnya Anda bekerja dengan Bacillus, itu dia juga punya pattern yang juga nanti bisa digunakan untuk dia berinteraksi dengan tanaman itu. However, ada bentuk express effector proteins that often work to suppress the plant defense. Tetapi kalau yang non patogen kan dia tidak punya protein yang menyandikan virulen. Jadi sifatnya dia itu adalah justru mempersiapkan tanaman itu nanti menjadi lebih gitu ya. Beda dengan yang patogen yang virulen. Nah, contohnya bahkan ini kalau penelitian saya itu di perlakuan fisik. Jadi diberi namanya dasar agen hayati, tetapi dengan perlakuan fisik yaitu perlakuan air panas. Perlakuan air panas ini dilakukan pada bibit ya, bibit melon itu umurnya 14 hari ya, kemudian dimasukkan ke dalam air panas itu. Nah, ternyata ketika pada kondisi tertentu pada suhu 50 derajat Celcius 20 detik, 30 detik itu tanamannya itu bisa gejalanya itu tidak separah ketika tidak ada perlakuan apapun yang non treatment gitu. Jadi ini senyawa kimia yang lain. Tapi juga kalau diberi perlakuan misalnya panas yang terus menerus gitu sampai 1 menit itu juga 50 derajat untuk bibit umur 2 minggu juga dia akan panas gitu. Dan ternyata yang kalau kita cek untuk gen yang terekspresi, jadi gen yang terkait dengan ketahanan yang terekspresi, kita bandingkan antara non-treatment dengan yang perlakuan yang beri suhu 50 derajat itu tadi, itu ternyata ada perbedaan di sini. Di sini ada gen kitinase, dan peroksidase, yang terutama yang tinggi itu kitinase dan peroksidase. Ya, jadi ini adalah gen-gen relate dengan defense yang secara umum itu tidak hanya selalu diproduksi oleh ketika si tanaman ini terserang oleh jamur walaupun namanya kitinase. Tapi ternyata kita beri perlakuan X pun gen kitinasenya juga naik gitu. Ya, sehingga itulah yang nanti menjadi dasar adanya induksi ketahanan. Oke. Nah, kemudian itu tadi yang di sini. Kemudian kalau efektor, nah, ini jadi ada argit yang dimiliki oleh tanaman, kemudian patogen juga punya banyak sekali senjata. Satunya tadi gen yang menyandi virulensi itu ACE-argin ditranslasi menjadi ACE protein, kemudian nanti ini akan berinteraksi, ada yang mengenali gitu ya. Kalau dikenali maka selanjutnya respon ketahanan akan diaktifkan dan menuju ke disease resistance kayak gitu ya. Jadi dan ini prinsipnya, jadi ternyata ada proteinnya itu tadi tidak hanya satu jenis ya, jadi ada whole protein yang akan mengenali protein, dan R protein ini yang digunakan untuk mengikat gitu. Kemudian R protein ini nanti yang akan bekerja untuk melanjutkan ke respon berikutnya. Dan ini ya di protein yang terkait dengan ketahanan atau resisten protein terkait dengan resistensi, itu kelompok-kelompoknya itu ada di sini, Anda bisa baca. Ada grup-grupnya, ada 8 grup, ada NPS, LAR, ada, jadi protein itu kan kalau sekarang juga ada yang mempelajari protein dari sisi 3 dimensi gitu ya, itu kan ada bagian-bagiannya kayak gitu ya, dan di sini ada yang ikatan sinapsa, tapi paling umum adalah yang leucine rich repeat gitu. Ini kelompok-kelompok dari protein.
gitu. Nah, seperti apa contohnya dalam penelitian itu seperti ini. Jadi ada fungal patogen yang interacting are genes gitu. Jadi ini patogennya, inangnya, ini ACR gene berarti miliknya patogen, R gene-nya itu miliknya inang yang mengenali, ya, yang tadi kan ikatan gitu kan, yang ditempeli di host protein dan dia itu bisa untuk yang bertanggung jawab untuk mengaktifkan ketahanan kait dengan ACR gene dari patogen. Jadi antara ACR gene dan R gene ini sifatnya spesifik. Beda dengan first layer, makanya disebut ada second layer basal immunity itu sebenarnya karena yang satu sifatnya lebih umum, yang satu sifatnya spesifik kayak gitu ya. Nah, jadi inilah yang kalau Anda bekerja di transkriptomics, di ranah transkriptomics itu biasanya akan melihat resistensi ada yang ketika tanaman itu tanaman yang resisten kemudian diinfeksi oleh jamur, itu apa saja yang naik atau apa saja yang tertentu. Itu bisa melihat susceptible gene atau resistant gene yang nanti kaitannya dengan pengembangan resisten gitu. Nah, ini misalnya Phytophthora infestans itu inangnya itu ada Solanum tuberosum, Solanum dehiscum, ini adalah kelompok-kelompok kentang liar nih. Nah, itu ternyata ini yang memang banyak dipelajari karena kebetulan saya juga mempelajari tentang gitu. Jadi argin yang dimiliki oleh inang itu sebenarnya Anda bisa melihat bahwa Phytophthora infestans itu yang menyebabkan hawar daun kentang memang senjatanya untuk gen-gen virulensinya itu banyak sekali gitu ya. ACR1, ACR-GLB1, CI, ACR2, ACR3 dan seterusnya. Nah, sementara ini juga sudah ada yang dikenali gitu ya. Jadi ada kalau Anda baca di jurnal-jurnal ini mungkin ada kaitannya dengan kentang yang memiliki RTI, misalnya ini ya, RTI ini dia akan resisten terhadap Phytophthora infestans yang strain apa yang berperan untuk virulensinya itu di CI, ACR2 gene kayak gitu dan seterusnya. Ya, jadi ini yang pemetaan resisten gene ya, kemudian ini ACR gene, virulence gene gitu. Jadi Anda juga bisa melihat metakan itu dari analisis transkriptomics. Dan pada patogen-patogen yang sudah sangat umum itu sudah banyak dipelajari. Nah, oke. Jadi yang tentang interaksi molekular dari mulai tadi ya, dari pump trigger immunity dan effector trigger immunity itu materinya. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonfirmasi atau ada diskusi. Aman? Tidak ada? Anda sudah bisa menjelaskan ya apa itu ini ya tadi layer plant immunity gitu ya. Oke. Permisi Bu Ani, izin bertanya. Oh iya, silakan Bu. Tadi kan dijelaskan tentang yang AVR dan R-gene tadi ya Bu. Itu kan di situ tertulis hostnya dan juga patogennya. Itu untuk host tertentu itu apakah berbeda varietas akan memiliki R-gene atau AVR gene yang berbeda sehingga ya varietas ketahanannya berbeda atau bagaimana ya Bu? Ya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau R-gene ini apakah ini tergantung varietas gitu. Jadi iya gitu, bisa jadi ya, makanya kita bisa melihat ada varietas-varietas tertentu yang dia itu sifatnya lebih tahan atau lebih rentan kayak gitu ya. Ini hanya inang disebut sebagai spesies, tapi juga mungkin tidak semua spesies karena kan spesies nanti akan dikembangkan
ini kan kentang ya, kentang nanti yang memang produksinya seperti apa, atau yang misalnya kentang yang warna merah sama kentang yang putih yang biasa, atau kentang yang kulitnya agak hijau itu biasa. Itu kan spesiesnya sama, tetapi kan varietasnya beda. Nah, apakah juga memiliki argen yang berbeda? Itu kemungkinan memang iya, gitu. Apakah penelitiannya sampai ke sana? Memang kita nggak tahu sih ya. Itu tergantung pada target penelitiannya apa yang diteliti seperti apa. Karena kan pengembangan varietas itu bisa bermacam-macam. Ada yang arahnya produksi, ada yang arahnya ke misalnya menghasilkan fungsional, jadi senyawa-senyawa yang memang dibutuhkan oleh tubuh atau disebut sebagai functional food kayak gitu, functional material kayak gitu, atau pengembangan terkait ketahanan kayak gitu. Dan sekarang memang sudah mulai kita mengembangkan apa namanya varietas itu yang berdasarkan gen-gen ketahanan yang dimiliki oleh. Jadi memang bisa jadi ya, jadi kita memang harus ngecek ke mungkin memang tidak dicek ya, mungkin memang tidak dicek. Makanya ini saya juga sedang punya mau mencoba ada penelitian, kita ingin dari kebetulan karena penelitian misalnya contohnya yang saya kerjakan itu Phytophthora infestans gitu, kita ingin melihat kentang di Indonesia kan sebenarnya sudah banyak juga, cuma yang memang terkenal ya hanya Atlantis dan Janoa gitu ya. Nah itu kita cek apakah masing-masing varietas yang berbeda itu argennya itu apa saja sih yang ada gitu. Mungkin juga banyak, kita bisa cek semuanya ini ada berapa argen gitu. Nah, tapi jangan-jangan ya Phytophthora infestans di Indonesia itu punya spesifitas tersendiri sehingga argen yang dimiliki oleh mereka tidak cukup terhadap untuk bertahan terhadap infeksi Phytophthora infestans kayak gitu. Jadi memang ya sangat gantung pada varietas. Itu Asih menjawab. Iya, baik Bu Ani. Terima kasih jawabannya Bu Ani. Ya, sama-sama. Jadi memang ini menarik ya, karena penelitian untuk yang terkait ketahanan ini sudah mulai banyak digunakan untuk, jadi kalau dulu perakitan varietas itu kan untuk mendapatkan produksi yang tinggi kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang itu sudah mulai ke arah resistensi, itu resistensi baik itu terhadap patogen atau terhadap stres abiotik kayak gitu. Saya punya bimbingan S3 dari pemuliaan itu menggunakan, jadi menggunakan justru bukan yang dicari itu kebalikannya dari argen, tapi S-gennya, susceptible gene dari tanaman. Nah itu nanti akan di knock out, jadi akan tidak, gimana supaya tidak ekspresi kayak gitu, sehingga tidak dijadikan target oleh si patogen kayak gitu. Nah itu juga arahnya bisa ke sana. Atau ya ini tadi kalau yang nggak ada RG-nya itu bisa nggak ini ditambahkan? Atau sebenarnya ada tetapi ekspresinya tidak terlalu tinggi, bagaimana bisa ditingkatkan atau dioperasi? Ada lagi pertanyaan? Sudah, oke, sudah bisa memahami ya konsepnya. Oke, jadi kalau sudah, ini kan karena minggu depan saya yang tidak bisa kuliah, nanti silakan mungkin bisa salah satu siapa yang bisa mengkoordinir untuk jadwal atau gimana? Atau mau ditetapkan aja, mau yang untuk pengganti minggu depan, kalian yang kira-kira masih ada waktu gitu. Jumat siang kalian sudah mulai praktikum lagi belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Yang itu praktikum. Atau mau Jumat siang untuk pengganti ini, kalau belum mulai praktikum lagi, bisa saya pakai untuk pengganti yang Rabu depan, jam 1:30 gitu. Kalau bisa semua. Aman semua jadwalnya. Online aja, bukan Boleh, Bu. Kalau dari saya aman, Bu.
Ya, oke, kayaknya aman ya. Oke, gitu aja deh. Jumat siang jam 1:30 itu nanti saya gunakan untuk penggari yang di depan tuh tanggal 16 ya. Oke, nanti lanjutan dari sini itu saya masih ada satu materi lagi. Dia kan ya ngasih apa namanya, midterm kan ya. Midtermnya kan tanggal 21 ya. 1-25. Nah, nanti yang tanggal 30 akan saya umumkan apakah kuliahnya saya bisa tanggal 30 atau nanti bisa saya ganti saya ganti nanti akan saya umumkan sepertinya. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Tolong dilihat tadi videonya juga dibaca untuk materi selanjutnya untuk pertemuan